Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan nama saya Fahrudin Andi Setiawan, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.4, yaitu disiplin positif, penerapan segitiga restitusi. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi di sekolah dengan mengajukan dua skenario permasalahan. Kasus pertama, kasus pencurian yang dilakukan Adris di dalam kelas 6. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Adris dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut ini adalah skenario kasus pertama. Selamat pagi Adris, terima kasih hadir di dapat mediasi ini. Tujuan hari ini adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan menemukan solusi yang adil terkait kasus pencurian yang kamu lakukan. Mari kita mulai dengan mendengarkan pendapat dan perasaanmu. Saya ingin meminta maaf atas tindakan yang telah saya lakukan. Saya seharusnya tidak mencuri barang-barang milik Dian. Saya merasa sangat menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih atas penyesalanmu Adris. Pak Awan menghargai langkahmu untuk meminta maaf. Mari kita cari solusi bersama. Apakah ada usulan dari kamu tentang bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini? Saya setuju untuk mengganti barang-barang yang telah saya curi. Saya juga siap untuk meminta maaf secara langsung kepada dia. Baiklah, itu adalah langkah yang positif. Selanjutnya, Pak Wawan akan memastikan bahwa tindakan yang kamu sepakati dilaksanakan dengan baik. Pak Wawan juga akan mengadakan pertemuan tindak lanjut. Pak Wawan memastikan bahwa kamu memperbaiki tindakanmu dan menghindari pelanggaran di masa depan. Terima kasih, Pak. Saya berjanji untuk belajar dari kesalahan ini dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saya menghargai komitmenmu, Adris. Pak Wan akan mendampingi dan memberikan bimbingan perbaikan perilakumu. Mari kita bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan hubungan baik antara kamu dan Dian. Kasus kedua, kasus perundungan yang dilakukan Fadil di kelas 6. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Fadil dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Fadil, terima kasih telah hadir di rapat mediasi ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang adil terkait kasus perundungan kamu lakukan terhadap Joko. Mari kita mulai dengan mendengar pendapat dan perasaanmu. Saya ingin meminta maaf kepada Joko atas tindakan perundungan yang telah saya lakukan. Saya menyadari
bahwa itu adalah kesalahan yang tindakan yang tidak benar. Saya merasa sangat menyesal dan ingin berubah. Terima kasih atas penyesalanmu, Fadil. Pak Wawan menghargai langkahmu untuk meminta maaf. Sekarang mari kita cari solusi bersama. Apakah ada usulan dari kamu tentang bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini? Saya berjanji untuk berhenti melakukan perundungan terhadap Joko dan mengubah perilaku saya. Saya ingin meminta maaf langsung kepada Joko dan memperbaiki hubungan kami. Baiklah, itu adalah langkah yang positif. Selanjutnya, Pak Wawan akan memastikan bahwa kamu meminta maaf secara tulus kepada Joko dan melakukan upaya nyata untuk mengubah perilakumu. Pak Wawan juga akan mengadakan pertemuan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kamu terus memperbaiki diri dan tidak melakukan perundungan lagi di masa depan. Terima kasih, Pak. Saya sangat terima kasih atas kesempatan ini dan berjanji untuk belajar dari kesalahan saya. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif. Saya menghargai komitmenmu, Fadil. Pak Wawan akan mendampingi dan memberikan bimbingan selama proses perubahan perilaku dan memastikan kamu mematuhi janjimu. Mari kita bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan hubungan yang baik antara kamu dan Joko. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang sesuai kebutuhan dasar murid tersebut. Dengan menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menempatkan segitiga restitusi, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Diharapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia.